Ya, saya senang sekali bisa ngobrol dengan teman-teman semua nih. Ternyata hari ini saya mendapat banyak ya. Salah satunya ya ternyata Dalai Lama itu mau pulang ke rumah gitu. Ya bisa dibilang begitu kan. Kenapa keinginannya besar sekali begitu. Sampai 2 kali dia lewat Australia, dia ingin singgah ke Indonesia. Ternyata saya bisa memahami untuk itu. Ya, jadi ada kerinduan ya, kerinduan ke kembali ke negeri yang tempat cikal bakalnya negerinya Dalai Lama itu, yaitu Tibet ya. Dan bagi saya sangat berharap juga informasi-informasi ini tentunya sangat memperkaya saya secara pribadi, eh, bila nanti juga berkelanjutan dipercaya sama pemerintah gitu ya untuk merevitalisasi kawasan-kawasan ini, dan saya tentu ingin berbagi. Jadi saya berharap acara ini bisa berkelanjutan. Saya juga akan berbagi temuan, berbagi paparan, karena bagi saya itu semuanya ini, saya percaya manusia Indonesia adalah manusia yang selalu berbagi. Kita adalah manusia gotong royong. Kita dengan berbagi itu kita akan mempercepat kita semua menjadi kaya. Begitu nggak mau berbagi ya kita miskin lah gitu. Ya, dengan berbagi kita akan gali kekuatan-kekuatan kita yang gotong royong, sharing dan sebagainya. Dan ini adalah milik kita bersama begitu. Dan mudah-mudahan jadi pada saat saya berhadapan dengan situs-situs itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah semesta mendukung, kait mengkait. Dan saya yakin ini semua pasti ada tujuannya begitu. Ya. Tapi saya juga banyak membuat buku-buku khususnya tentang arsitektur Nusantara, dan itu menarik juga mempelajari sejarah dari asal-usul masyarakat tradisional kita. Karena kalau kita lihat kayak orang Werbo yang di Flores, ya, ternyata mereka semua mengaku asal-usulnya dari Minangkabau. Nah ini kan kadang-kadang ini udah sampai Flores, udah sampai gunung, ternyata asal-usulnya Minangkabau. Dayak pun juga begitu, ada yang usulnya dari Minangkabau. Sedangkan orang Nias, orang Dayak, ternyata DNA-nya semuanya datangnya dari salah satu bagian dari Taiwan, Pulau Taiwan begitu ya. Ini kan juga menarik ya. Kalau kita juga agak ubek-ubekan di Sumba, ternyata asal-usulnya orang Sumba mengaku dari India juga begitu ya. Jadi kita nih memang posisi kita yang sangat strategis ini sangat melting begitu ya. Pertemuan banyak banyak suku-suku, ras dan sebagainya. Kalau orang Batak pun juga mereka bilang mereka datang dari bala tentaranya Kubilai Khan gitu yang lari sampai ke Sumatera. Ya menarik juga. Jadi memang masing-masing punya kekayaan sendiri-sendiri, dan ya kita ada di persimpangan. Tapi ya kadang-kadang pertemuan-pertemuan itu pasti mengandung sinergi juga gitu. Jadi memang sinergi-sinergi ini yang harus lebih banyak kita ciptakan begitu ya. Dan saya juga percaya yang namanya budaya itu bukan frozen, bukan beku, dia akan terus berkembang. Tapi kunci masa depan tradisi dan budaya kita tuh ada di generasi masa kini dan masa depan. Kalau generasi kita yang muda-muda ini udah tidak peduli dengan sejarah, dengan tradisi dan budaya tuh udah lonceng kematian lah gitu. Itu yang mesti kita waspadai gitu. Nah, saya penasaran juga nih dikatakan tadi orang Dayak dari Minangkabau. Dayak mana ya? Ada salah satu suku Dayak yang ada di Putus Sibau ya, ada di Putus Sibau itu ternyata mereka bukan Putus Sibau, yang Dayak yang ada di sebentar. Rumah Dayaknya bukan yang model panjang tapi rumahnya pendek-pendek gitu. Itu ada menyimpan bendera Minang dan sebagainya begitu loh. Dan mereka bilang asal usulnya dari situ. Jadi ternyata orang Minang itu udah merantau kemana-mana begitu.
Dan orang Wairebo itu juga datangnya dari Minangkabau begitu, ya. Waktu saya konfirmasi ke orang Minangkabau, mereka sendiri juga heran gitu. Tapi mereka menyatakan seperti itu. Dan orang Dayak juga sebagian juga adalah mereka juga berasal dari animis, dari Hindu katanya juga kepercayaannya. Jadi ada Hindu juga di situ. Saya juga baru dari Toraja, dan itu juga luar biasa sekali. Cuman pengaruhnya kemana saya tidak terlalu banyak mengetahui. Tapi perpindahan-perpindahan kita dari pulau ke pulau itu, ya itu juga menarik sekali untuk dipelajari asal usulnya dan sebagainya. Gitu. Kemana aja sih kita bermigrasi dan sebagainya. Gitu. Itu kalau saya mempelajarinya dari arsitektur tradisional, ya arsitektur Nusantara bangunannya gitu. Dan kalau kita lihat ke Nias kan, lihat ke Nias itu bangunannya banyak yang bilang itu dari kapal, bentuknya dari kapal itu rumah-rumahnya seperti itu. Nah, tapi yang luar biasa ternyata dengan mempelajari arsitektur di Nias, saya menemukan bahwa arsitektur Nias itu adalah arsitektur tahan gempa. Dan nggak heran, profesor dari Jepang pun sampai ke sana mempreteli rumah Nias dan menyusunnya kembali. Programnya adalah melestarikan rumah adat, hidden programnya adalah mempelajari arsitektur tahan gempa. Dan setelah dites dengan peralatan modern, ternyata rumah Nias itu bisa berdiri dengan gempa skala sampai 1:11 gitu. Dan itu dan yang sangat menyedihkan itu tim yang dari Jepang itu adalah pimpinan dari rombongan antropolog dari Jepang namanya Koji Sato. Ya. Koji Sato itu udah malah melintang di Indonesia dan ternyata dia punya museum di Jepang. Begitu lihat di Google museumnya, itu isinya tentang Indonesia semua begitu. Nah, itu kan jangan sampai harta karun kita tuh justru malah pindah keluar gitu. Ya, kalau kita lihat semua data-data antropologi kita kan datanya terkumpulnya di mana? Di Eropa, di Belanda situ. Di Tropen Institute, di KLTV. Museum Asmat paling lengkap ada di mana? Di Amerika, bukan di Indonesia. Kan aneh. Ya. Belanda pinter. Mereka bilang aja ini zaman kegelapan ini. Udah daripada kegelapan, kasih benda-benda keramat kamu ke kami masukkan ke museum. Habis itu kita start from zero. Wah, habis deh budaya kita pindah ke negara lain. Jadi ya saya pikir, wah kita dibodohin juga udah lama ya. Jadi saya pikir ya kita harus mengevaluasi kembali lah bahwa kekayaan orang Indonesia ini kan kekayaannya di budaya. Supaya kita menjadi user, budayanya harus dipunahkan gitu loh. Targetnya udah jelas karena budaya kita sangat kaya. Jadi ada semacam grand skenario kalau saya melihatnya gitu. Ya kan karena kan memang Amerika, Spanyol, Portugis maupun Belanda kan itu ya mereka memang ekspansi ke sini kan. Ya, makanya itu yang saya bilang itu gara-gara jalur rempah itu. Ya. Jalur rempah itu adalah jalur kolonial itu masuknya Belanda ke Indonesia. Jadi kalau cerita kita itu kalau mereka masuk kita itu bukan masalah awalnya rempah itu karena yaitu yang dimasukkan Santo Saba itu yang mengatakan bahwa kita menguasai 3/4 dunia itu tadi. Jadi kalau kita ke sana mereka penasaran, siapa sih yang datang ini kok kaya banget nih gitu kan. Sehingga mereka mencari kita kan gitu, mencari sehingga makanya itu Marco Polo itu Columbus itu ya nyasar sampai ke benua Amerika itu kan karena mencari Indonesia tadi. Gitu. Ya. Kita sebenarnya gini, di dunia ini kan kita ada jalur sutra ya, Silk Road ya. Dan itu yang dipakai oleh Cina dalam rangka mengkampanyekan politik dagang mereka dengan program OBOR, One Belt One Road. Itu sebenarnya program jalur sutra. Ya. Itu kan sudah masuk abad 15, abad 16. Ya, jalur sutra itu kan salah satunya yang tokohnya Cheng Ho kan yang bawa armada sampai ke Indonesia tapi tidak untuk perang loh. Cheng Ho itu nggak perang, ternyata dia berdagang. Bang Yori, itu malahannya Bang Yori. Kalau tadi bicara masalah Minangkabau, Bang Yori. Sebetulnya orang Minangkabau itu terkenal di Filipina, Bang Yori. Sampai Filipina. Raja Sulaiman itu Bang Yori paham itu siapa Raja Sulaiman itu.
Nah, itu dari Minangkabau itu, Pak. Abad ke-16 ke-15 itu sebelum Spanyol datang. Ya. Dan Di- yang lucu waktu saya ngubek-ngubek Minangkabau, ternyata Minangkabau tuh masih menyimpan makam tokoh arsitek Nusantaranya. Kalau kita setengah mati nyari siapa sih arsitektur rumah panjang Dayak, siapa sih arsitektur Toraja, siapa sih arsitektur rumah Gadang, ternyata di Minangkabau terungkap namanya. Dan ada makamnya. Itu yang namanya Tantejo Gurhano gitu. Itu arsitektur Minang, makamnya ada di Pariangan. Jadi saya bilang orang Minang sangat beruntung ya punya makam arsitek. Itu sama aja seperti kalau di Italia itu kita ada namanya tokoh Michelangelo ya, Michelangelo di Italia ada makamnya. Kalau di Turki di zamannya Istanbul, zamannya Ottoman itu ada namanya arsitek yang namanya Mimar Sinan. Tapi di Minang ada arsiteknya namanya Tantejo Gurhano. Dia adalah bapak dari arsitektur rumah Gadang. Tahun berapa ya, Bang Yori? Wah, saya kurang tahu tuh, lupa. Tapi saya datang ke makamnya di Bukit Pariangan bersama teman-teman saya orang Minang, ditunjukin. Dan saya minta namanya diabadikan dalam salah satu penghargaan dan kelihatannya sama Kemendikbud disetujui, namanya akan kita berikan kepada tokoh-tokoh empu ya atau tukang tuo ya yang mau meneruskan ilmu ketukangannya menjadi Tantejo Gurhano Award gitu loh. Jadi kita akan memakai nama itu sebagai nama empu. Nah ini kan tukang tuo ini kan saat ini kan sebenarnya punya ilmu yang luar biasa, tapi kalah dengan konstruksi baja, beton, seng, aluminium dan sebagainya. Berarti pembangunan arsitektur yang ada di bangunan kita itu bukan orang India maupun orang Thailand yang datang ke kita ya untuk bangun itu ya? Ya macam-macam. Bisa aja kalau Minang itu kan kita bisa tahu dari mana asal-usulnya. Ya tapi nanti dari Papua lain lagi, dari Bali lain lagi. Karena kan gitu setahu saya itu pembangunan rumah Minang itu katanya justru pekerjanya itu arsitekturnya itu dari Thailand. Jadi saya juga sedikit jadi bingung juga saya kan karena kenapa? Loh kok arsitektur di Thailand kok sama sih kayak di Minang kan begitu kan? Nah kalau kita kan, meminjam pakai pandangannya Santo, jangan-jangan terbalik itu arsitektur Minangkabau yang menjadi arsitektur Thailand. Jadi kalau misalnya arsitektur atau bagaimana mungkin pembuatannya ya kan mungkin bukan tukangnya bahkan ya para pekerjanya memang didatangkan dari India atau Thailand ya saya kurang paham juga karena pengakuan dari orang Minang sendiri pun begitu seperti itu dia bilang. Jadi dibangun dari mereka Thailand sana yang datang ke sini membangun pekerjanya yang nggak tahu lah saya kan siapa yang menggambarnya siapa yang mendesainnya kita kan tidak tahu. Iya. Tapi yang menarik rahasia dari arsitektur Minangkabau itu setelah kita mulai ngebangun rumah Minang saya baru tahu rahasianya itu ada di dalam budaya lisan bukan di tulisan. Melalui apa? Melalui pantun. Jadi mereka tuh sebelum ngebangun ada upacara petatah petiti. Itu ngobrol di antara sesama dato, itu bahasanya tinggi banget sampai kita nggak ngerti dia ngomong apa. Saya minta teman saya tolong di tape recorder itu semua dato ngomongnya itu lama bener 4 jam lebih ya. Yang denger itu sampai ngantuk-ngantuk itu ngomong apa sih? Nah setelah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, baru kita tahu oh itu rahasia membangun rumah Minang. Bagaimana memilih pohon, kapan memilih pohon. Kapan cara menebang pohon, kapan mendirikan tiang tuo, kapan mendirikan lantainya dan sebagainya. Ada di dalam pantun. Waduh, saya bilang ternyata Indonesia tuh budaya lisannya luar biasa. Dan kita punya budaya tulisan. Saya waktu ke Dayak Sintang, lihat tenunan ya, awalnya saya melihat orang Dayak ini orang-orang buta huruf. Sampai ke sana, ke daerah Sintang, ternyata kita yang buta huruf. Kita nggak bisa membaca kain mereka. Itu ternyata pada saat mereka menenun kain, motifnya itu sendiri adalah sebuah cerita panjang lebar, ceritanya bisa sampai 3 halaman. Tapi begitu kita gambar, kita baca, kita nggak ngerti apa-apa nih, gambar apa nih. Dia bisa menceritakan tentang romans, cinta anak muda, terus kemudian ditolak, perempuannya bunuh diri, terus kalau menjelma menjadi angsa, terbang di atas kota, dan itu membawa kebaikan.
saya melihat angsanya mana, bunuh dirinya di mana, itu semua motif. Dan yang luar biasa itu kainnya itu hanya bikin the only one. Jadi pada saat kami membangun 10 rumah tenun di Sumba, itu banyak teman-teman saya, dia bilang gara-gara kamu ini kain Sumba jadi mahal. Ya. Terus saya balik lagi, tapi kamu kalau beli tas merek luar negeri, kamu nggak nawar kan? Ya. Dan itu kamu bisa beli lebih dari 1 miliar harga satu tas. Itu yang kamu beli itu cuma merek, saya bilang. Nggak ada, itu hanya buatan pabrik. Tapi kalau kain tenun ini, tenunnya bisa sampai 6 bulan, sampai 1,5 tahun, dan the only one. Dan itu adalah cerita bagaimana inspirasinya datangnya dari mimpi. Mimpi berkomunikasi dengan leluhur, mimpi atau berkomunikasi dengan tetangga, atau dengan suami, atau dengan anak, atau dengan alam, dan sebagainya. Jadi itu bagi saya, itu karya budaya. Yang kamu beli bukan pabrik itu, yang kamu beli itu hatinya orang Sumba, saya bilang. Mana yang lebih mahal? Baru mereka nyadarin. Nah itu jadi itulah yang saya sampaikan, bagaimana kita merubah mindset. Mana yang lebih mahal? Kain buatan Sumba itu, atau satu tas merek Hermes yang harganya bisa lebih dari 1 miliar. Tapi kalau orang Indonesia di brainwash terus-terusan, ya nggak heran lah. Kalau kita ke Paris itu, toko yang paling banyak orang ngantre, setelah ditanya dari mana, oh ternyata dari Indonesia semua. Wah cilaka, bener kan? Itu artinya apa? Duit kita tuh lari ya ke luar negeri semua, gitu loh. Dan saya pelajari pada saat saya diminta Kementerian Perdagangan sebagai juri untuk barang-barang produk Indonesia, ternyata Indonesia itu adalah bangsa yang belanjanya paling top di dunia. Kenapa? Kalau kita belanja tuh kita nggak belanja buat diri sendiri loh. Kita beliin buat keluarga, sekampung kita beliin, tetangga-tetangganya kita beliin oleh-oleh juga, gitu ya. Dan pada saat saya ke Wairebo, saya tanya sama orang Wairebo, siapa yang paling banyak keluar duit buat belanja? Tetap orang Indonesia. Orang Jepang nggak akan belanja, kecuali ada narasi yang kuat. Boro-boro minta orang Singapura belanja ke Indonesia, enggak. Rumah dia udah sempit-sempit kok. Gitu. Hanya orang Indonesia yang belanja. Ya. Jadi kita harus, kebetulan saya, Mas Santo ini kan bantu pemerintah bangun KSPN tuh, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Itu kalau udah jadi, itu orang Indonesia akan belanja ke negeri sendiri. Dan itu duitnya akan berputar, dan saya yakin nggak ada orang Indonesia lagi miskin gitu loh. Kenapa? Kita miskin kalau duitnya semua kita bawa keluar. Tapi kalau kita belanja budaya kita sendiri, ini kita sendiri, terus orang lain jadi followers, ya kita kaya lah gitu loh. Ya. Saat ini kan terbalik, semua uang kita kan lari keluar. Dan kita di brainwash, barang-barang bermerek itu yang paling keren. Sampai baju aparat aja harus pakai merek luar, kan aneh gitu. Betul Bang Yori ya, kalau kita bicara mengenai tourism gitu ya Bang Yori. Apa yang dilakukan kita sekarang, Bang Santo yang lakukan sekarang juga, itu mungkin ke depannya nanti justru turis dari luar yang akan berbondong-bondong datang ke Indonesia, Bang. Betul. Yang di Muara Takus ya. Kalau kita bisa membrainwash Muara Takus sebagai pusatnya, asalnya daripada agama-agama ajaran di luar itu, Bang, kan mereka pasti mencari itu lokal kita. Tadi contohnya aja Dalai Lama ya, yang mulia Dalai Lama itu memohon banget untuk datang ke kita kan, ke Jawa, ke Bali kan, karena dia tahu, karena leluhur dia kemungkinan berasal dari kita. Ya, nah itu Pak, yang Mas, yang masalahnya kita ini, yaitu ayam mati belum mandi. Kita itu miskin narasi, gitu loh. Ya. Sementara negara-negara lain yang culture-nya sangat miskin, nggak punya apa-apa. Waduh, kalau udah bikin narasi itu dongengnya nggak karu-karuan ketolongannya gitu loh. Dan itu kita makan hidup itu mentah-mentah kita makan. Contohnya ya, saya waktu kecil kalau liburan ke Eropa tuh maunya lihat mannequin piece, coba. Itu apa itu? Hanya patung kecil bayi yang kencing di pojokan, ya. Wah, itu yang datang udah banyak. Terus kemudian ada patung Putri Duyung itu yang di Denmark. Ya ilah, itu Putri Duyung di pinggir pantai juga, lautnya juga abu-abu, jelek, latar belakangnya kapal tanker lagi.
Kenapa didatengin? Nggak usah jauh-jauh deh ke Singapura, lihat itu patung singa Merlion tuh yang muncrat airnya. Rasanya kalau belum ke sana ke foto di situ kayaknya belum srek. Yang lebih parah lagi, sekitar 5 tahun yang lalu saya ke Verona. Verona tuh tempatnya film Romeo and Juliet. Itu ada itu namanya balkon Juliet tuh ada, ya. Yang dijual tuh legenda. Dan waktu saya datang ke sana tuh 9:30. Itu udah ribuan orang ngantri, ya. Dan semua toko di situ jualan aksesoris I love you, I love you. Coba bayangin, itu udah ribuan orang ngantri hanya jualan legenda yang nggak tahu bener apa enggak. Nah kan kita ini kalah bernarasi, kalah mendongeng. Kita tuh punya semua dongeng-dongeng gitu, ya. Cerita fakta aja kita punya. Kalau mereka aja belum tentu bener, malah dijadiin legenda, malah jadi ceritanya malah membuat kita malah ke sana gitu kan. Nah, itu makanya kita juga jangan sampai kalah narasi. Kita tuh negeri dongeng, kita kan pandai mendongeng, bikin cerita karena kita datangnya dari budaya lisan, ya, perpantun dan sebagainya. Masa kalah narasi untuk menjualan pariwisata kita sendiri gitu. Saya punya teman orang Bali sampai nggak mau makan lagi buah impor. Kenapa? Saya nggak mau makan buah impor. Kenapa? Karena ternyata ada ribuan buah yang belum pernah saya makan. Gitu di Indonesia. Ya jadi ekstrim begitu karena dia merasa malu. Kenapa gue sampai ke Papua ketemunya apel made in China juga gitu kan. Tadi kalau kita bicara Bang Yoris bicara masalah petata petiti Bang di Padang itu di Minangkabau. Memang itu benar Bang. Malam kadang-kadang tuh mereka tuh kalau sudah ada acara ya, acara saut-sautan itu ya, petata petiti itu bisa sampai malam itu, sampai subuh gitu loh. Saya pernah ya, namanya budaya Batintin gitu. Saya kan dari Batu Sangkar ya, orang tua saya ya. Itu ada namanya budaya Batintin. Batintin itu kayak nari, tapi mereka tuh bercerita. Itu sampai berjam-jam tuh baru bisa selesai itu Bang. Saya baru ingat tadi Abang bilang apa ya budaya petatah petiti tadi ya. Itu ya, betul Bang. Jadi kalau ada budaya-budaya seperti itu pasti ada sesuatu yang hendak dibuat itu ya. Pasti ada sesuatu yang hendak dikerjakan gitu loh. Sampai betul. Harus TikTokan begitu gitu loh. Ya, mereka kadang-kadang ada rencana membuat sesuatu, ada mereka menceritakan sejarah yang lalu kita nih belum paham itu. Nah pada saat itu mereka ceritakan itu. Jadi kayak nari ya orangnya kayak nari, tapi dia bersaut-sautan pantun begitu. Wah itu cantik sekali. Tapi dulunya karena kita nggak paham ya. Males dengernya gitu. Setelah kita gede gini, besar begini, itu yang kita cari. Itulah budaya kita sebenarnya kaya betul. Ada pertanyaan tuh Pak Sultan. Halo. Ada pertanyaan di redaksi tuh di chat. Iya. Coba dibacain Pak. Bang Dino dari mana aja nih kita cari dari tadi gitu loh. Ini masih di jalan nih Pak, baru aja belum nyampe rumah, masih di jalan. Oh, masih jalan. Tadi gini sebetulnya kita nih kan mungkin nggak tahu kondisi internet kali belum normal ya. Banyak yang mau masuk tadi nggak bisa. Ya. Padahal saya lihat tuh nggak ada di waiting room ya. Ternyata banyak kayaknya banyak. Internet ini bermasalah nih kita ini. Mungkin kebakaran tadi, kemarin nggak? Tadi kan kita bahas masalah gunung. Tadi kan ada saya bahas masalah gunung ya. Tadi kebetulan kan pas waktu kita lagi Zoom bahas masalah Gunung Semeru. Ternyata kebetulan ada kejadian juga tadi kan di Gunung Meru hari ini. Gunung Semeru ya. Ya baru tuh kan. Nah, ya, baru dibahas di TPH langsung. Saya ingat tadi, Bang. Baru dibahas. Kita tadi siang itu kan ada Zoom juga Bang Yari. Zoom itu kita khusus podcast ya antara kita mengenai artefak ya. Tadi kita juga bicara mengenai
Gunung Samalas yang meletus di tahun 1250 berapa 57 ya. Nah, pada saat kita podcast itu ternyata itu namanya Gunung Semeru itu meledak gitu ya. Apa menumpahkan lava dan asap ya. Nah, itulah makanya saya juga kaget ya kok ada berita ini. Padahal kita lagi asik bicara masalah gunung gitu kan, gunung yang Saya tadi berapa kali menyebutkan Gunung Merapi itu, Pak Sultan. Gunung Merapi, yang batuan dari Merapi. Kalau kita jaga gunung itu juga jaga kita. Di kitab-kitab suci juga tersebutkan kalau gunung-gunung itu fungsinya banyak. Ya. Pak Yori, selamat malam Pak Yori. Saya baru ketemu nih sama Pak Yori nih, ahli arsitektur ya. Salam kenal Pak. Salam kenal. Ya Bang Dino mana nih? Itu nyopen dong kameranya kok di diam aja. Allah. Saya masih di perjalanan nih Pak, masih di. Waduh, di mobil. Kayaknya kalau Bang Dino nih di perjalanan melulu ini. Malum lah Pak, namanya nyari di jalan kan. Kerjanya jalan ya. Oke, silakan Bang Santo, ini kayaknya ada yang mau diungkapin. Silakan Bang Santo. Ya kita hormati tamu lah ya Bang Yori ini. Jadi jangan sampai dia buang-buang waktu hanya mendengarkan apa di jalan apa ya. Jadi untuk melengkapi next projectnya Pak Yori ini, Muara Jambi, Muara Taku, ya. Kaitannya sama Atisa, Bang Yori pandai lama. Bang Santo suaranya. Saat saya eksplorasi di Muara. Suaranya udah hilang Bang. Eksplorasi di Muara. Ya, saat saya eksplorasi di Muara Taku itu saya temukan tempatnya Atisa di Bamkara Samadhi. Jadi Samadhi, Tapo, Bataka itu bahasa Riau nya sana ya. Bataka kalau orang Bali bilang itu Upasena. Visualisasinya itu orang duduk bersila Pak Bang Yori. Itu tampil di Borobudur. Itu kontemplasi spiritual leluhur kita. Itu not Buddhism. Jadi kontemplasi itu tampil di Borobudur. Dan kemudian ajarannya juga tampil di Borobudur di relief dasar dengan teks literasi kata Kusala Dharma Bajana satu. Yang kedua Vinaya Dharma Kaya Cita. Jadi teks kata-kata Dharma itu jelas tampil di Borobudur. Kemudian hal yang paling menggugurkan itu teks 12 itu Pak Yori. 12 teks literasi kata Sparga, SFRGGA, Sparga. Ya. Kemudian penamaan spesimen saat ini itu sebenarnya tidak berdasar. Jadi ada peneliti Thailand yang biksuni ya, wanita yang juga akademisi, itu meneliti khusus Borobudur dengan biografi yang mulia secara total. Peneliti loh, biksuni, akademisi, istri wanita, itu berkesimpulan Pak Yori, 50%, tepat itu 48,berapa%, kali dengan biografi yang mulia secara utama itu 48% berkesesuaian. Dia bilang seperti selebihnya dia tidak paham. Selebihnya dia tidak paham. Jadi kesimpulan seperti itu. Jadi itulah banyak hal-hal yang saya temukan untuk membalik fakta sejarah kita bahwa tidak demikian. Itu biksu wanita ya khusus tentang Borobudur. Kemudian Borobudur itu segi arsitekturannya itu sebenarnya itu mandala. Jadi ada segi berapa segi menunjukkan mandala. Tadi seperti dikatakan Pak Yori, kenapa orang-orang Flores itu menyebut dia dari Minangkabau. Jadi pemahaman tentang Minangkabau itu sebenarnya adalah pemahaman versi orang-orang saat ini. Jadi Minangkabau kalau orang yang tahu yang jelas
detail Minangkabau pasti disebutnya antara Padang. Padahal itu tidak, itu adalah orang-orang sekarang yang menyebutnya area tempat yang saya sebut kota suci itu sebenarnya. Bukan di Minangkabau yang saat sekarang ini identik dengan Padang misalkan. Dia disebutnya hanya daerah Sumatera itu disebutnya Minangkabau. Jadi itulah sebenarnya pusatnya ajaran leluhur kita yang disebutnya adalah Padang. Hampir seluruh Sumatera. Dan nah, kata-kata pariangan sebenarnya itu bahasa Dharma itu, bahasa leluhur kita itu parahyangan. Kalau di Sumatera namakan jadi pariangan. Sebenarnya para yang itu Tuhan, yang widi tunggal, yang widi wase. Yang itu sebutan Tuhan. Di ajaran leluhur kita itu menyebut Tuhan itu yang di Bali yang widi wase. Pokoknya konsep-konsep ketuhanan di seluruh budaya Nusantara sudah punya konsep ketuhanan, itulah cirinya. Kemudian kalau di Sunda itu jelas sekali parahyangan, riangan. Itu kata-kata kuncinya, kata-kata yang itu sebenarnya membuktikan bahwa leluhur kita tuh sudah punya konsep ketuhanan. Itulah yang tadi ditanyakan oleh Pak Alvin. Apa dasarnya? Dasarnya itu ajaran leluhur Indonesia itu sudah punya konsep ketuhanan dan monoteisme gitu. Monggo Pak Yori kalau ada yang ditanyakan untuk lebih detail lagi tentang penelitian saya. Ya terima kasih ini masukan-masukannya pasti nanti nyambung semua pada saatnya. Jadi sepotong-sepotong. Jadi kalau dulu saya melihatnya seperti kayak ya sejarah yang mati, sekarang seperti hidup ya, lama-lama begitu ya. Dan saya juga ngerasa antara masa kini dan masa lalu tuh ternyata makin dekat gitu loh. Kalau dulu rasanya berjarak banget gitu. Sekarang loh kayaknya kok kita tiba-tiba kita nggak bisa lagi melihat ini ada di masa kini apa masa lalu. Ternyata apalagi kalau kita lihat di relief di Borobudur itu ya, ternyata relief itu menggambarkan masa kini kok gitu loh. Ya. Orang bergunjing itu ada tuh reliefnya tuh, ngomongin orang ya, bikin hoax, bikin apa segala macam, ada itu. Jadi saya juga merasa melihat, waduh ini Borobudur ini sebagai candi ilmu pengetahuan, dan memang Borobudur itu bukan candi untuk ibadah, tapi memang dia adalah ilmu pengetahuan. Dan kadang-kadang kita menemukan jawabannya lihat relief-relief itu, wah ini relevan banget di relief di sini. Berbicara mengenai kepemimpinan, kenegarawan, dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari Maaf Pak Yori, saya potong. Ya Pak, silakan. Jadi ini ada teman saya nih bertanya nih, adakah Dalai Lama menjelaskan tentang leluhurnya dulu yang belajar di Nusantara, di mananya gitu loh, Nusantara di mananya, terus kitabnya apa gitu Pak? Ya, kalau Dalai Lama sih persisnya dia menjelaskan bahwa pendiri Buddha Tibet itu sebelum mendirikan negeri Tibet. Nah, Tibet itu kan Buddhanya campuran, ya nggak seperti Buddha yang lainnya. Buddha Tibet itu ada agama setempatnya yang namanya disebut Bon, begitu ya. Ada agama Bonnya. Tapi jadi Buddha Tibet itu campuran Bon dan agama Buddha, begitu. Tapi pendiri dari negeri Tibet itu berasal dari India, bernama Atisadipankara. Dan di situ jelas-jelas data-datanya ceritanya bahwa Atisadipankara sebelum mendirikan negeri Tibet, sebelum pulang ke India dan mendirikan negeri Tibet, telah berguru bersama Dharmakirti selama hampir 11 tahun. Nah, itu lama loh. Itu kan berguru itu artinya apa? Dia sekolah di situ. Dan pada saat saya tanya sama arkeolog Pak Agus, ini gugus-gugus bangunan di Muaro Jambi ini cerita tentang apa? Ini kampus. Dan di sini bicara mengenai sekolah berguru untuk ilmu yang ini, A, B, C dan sebagainya, ya, yang sama aja kayak masuk ke perguruan tinggi. Di sini belajar sejarah, di sini belajar arsitektur, di sini belajar kedokteran dan sebagainya. Itu yang menarik. Makanya bagi saya
pembicaraan berikutnya kita kalau perlu menghadirkan itu arkeolog itu, ya Pak Agus itu. Tentunya kalau Pak Agus punya pandangan yang mungkin beda lagi begitu ya. Bang Yori, benar Pak, nanti kita difasilitasi disambungin ke Pak Agus tadi Bang. Siap, bisa. Kita minta dia bicara ya. Kemudian untuk Bang Yori ini sangat luar biasa ya. Kalau menurut saya memang perlu sharing-sharing ke seluruh Nusantara, mungkin di Sumatera bagian selatan juga bisa menambah itu Bang Yori. Kalau saya lihat untuk bangunan-bangunan rumah di Sumatera bagian selatan ya, mungkin Jambi, Lampung, Palembang, Sumatera Selatan sendiri dan termasuk Bengkulu itu kayaknya orang Anjat yang punya keahlian itu. Kalau saya lihat kemarin di Lampung juga lagi pesan rumah adatnya itu orang-orang Meranjat, dan orang-orang Meranjat itu di Oki ya, di hilir Sungai Ogan gitu. Kira-kira begitu. Sudah ada pandangannya Bang Yori mengenai orang-orang Meranjat ini? Kalau di Lampung, di Palembang dan Bengkulu sangat terkenal sekali itu orang-orang Meranjat. Gimana? Ya, ini dengar Meranjat aja baru sekarang ini, Bang. Baru sekarang ini saya dengar Meranjat. Nah, itu berarti nanti saya kasih nomor Ya, gimana? Gini, ke depan nanti mungkin saya akan ajak Bang Yori ini ekspedisi di Sumatera Selatan ini. Insya Allah betul. Saya bawa ya Bang ke Bang Yori. Ya. Di samping Sumatera Selatan nanti kan saya juga kemarin kan pertama sekali menemui di situs rimba yang ada di Rejang, ditemukan mandala atau matahari juga, kemudian juga yang jelas sebenarnya bukti otentik kalau sebenarnya kita ini masih ada yang lepas sebenarnya. Bahwa kita ini ada natif ya, sebenarnya ada natif, dan juga ada yang memberikan pencerahan sebagai raja bahasa, kemudian raja hukum, dan raja, ada 3 itu. Jadi ada natif. Jadi natif itu adalah penduduk asli Sumatera ini, artinya termasuk Nusantara, termasuk dan sebagainya, yang telah ditemukan di Gua Harimau, artinya di pinggir Sungai Ogan di Semidang Aji, dan itu bukti otentik di mana bangsa Melanesia yang menginspirasi bangsa Melayu kalau menurut para ilmuwan, dan saya juga sangat mendukung itu. Artinya ada natif kita ini sebenarnya ada penduduk asli dan itu sudah terbukti ya, dan juga kemudian ada yang pembawa risalah. Nah, ini yang menurut saya di mana di Muara Jambi, Muara Takus itu adalah pembawa risalah. Artinya pembawa risalah itu raja hukum, raja adat, memberikan pencerahan bagi masyarakat natif, penduduk asli daripada penduduk Nusantara ini yang disebut Melanesia, yang diperkirakan kalau menurut Profesor Mansim Junta itu sudah 60.000 tahun yang lalu, dan itu perlu kita pelajari dan kita perkuat ke depannya. Dan kita sebenarnya di Sumatera, orang-orang di grup kami di Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan ya, ada Lampung, Bengkulu dan sebagainya, sebenarnya sudah cukup kuat posisinya. Tinggal ketika Pak Santo Sabah sudah mendahului itu dan lain sebagainya, semuanya di sisi lain juga bergerak sebenarnya. Jadi Bang Yori dan Pak Santo Sabah dan Adil dan sebagainya, dan teman ada Bang Jo juga yang dari teman-teman kita, itu menurut saya ke depan menjadi satu kesatuan yang utuh di mana saling mengisi dan sebagainya.
Nah, saya tadi sudah menemukan, tinggal kita bikinkan, dan saya udah punya datanya sebenarnya. Siapa yang menjadi apa namanya, pembawa risalah ini sebenarnya berasal dari mana dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah terungkap, tinggal kita satukan, Santo. Jadi bukan kita, tapi mungkin persamaan itu mungkin kita perlu kedepankan yang lebih utama. Itu mungkin Bang Yori, Pak Sultan, dan Bang Santo Sabah. Ya, tadi Mas juga nyebut-nyebut Profesor Truman Simanjuntak. Kebetulan saya juga lagi kolaborasi dengan Prof. Truman, tapi di Sumba. Tapi Prof. Truman itu kan hobinya gali-gali ini ya, manusia-manusia asal-usul. Paleo megalitikum ya. Ya, tapi dia menemukan itu paleoantropologi ya. Ya, menemukan makam orang Sumba yang paling tua di Sumba. Ya, sempat gaduh juga karena kerangkanya mau dibawa ke Museum Nasional dan orang Sumba bilang kalau membawa kerangka leluhur kami siap keluarkan parang. Gitu. Jadi saya sampaikan sama Prof. Truman, kita bikin museum terbuka, jangan bikin. Jadi museum terbuka bisa hadir di antara mereka gitu loh, dan bangunannya udah jadi gitu. Dan saya bilang ya, itu sebenarnya kalau menurut saya paleoantropologi semacam itu nggak perlu artinya juga harus dibawa kemana-mana. Betul. Apalagi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 kan tentang cagar budaya memberikan kebebasan di mana situs-situs itu silahkan keberadaannya, tinggal pemerintah memberikan regulasi dan menjaga, artinya memberikan pertahanan hukum dan sebagainya, menurut saya. Betul. Nilai-nilainya itu yang perlu kita bawa, Bang Yori. Betul. Jadi setuju. Truman Simanjuntak dari misalnya menemukan yang ada di mana tadi maksudnya? Sumba. Nah, di Sumba, kemudian beliau juga kan kemarin memberikan ceramah di Salatiga itu tentang yang situs Gua Harimau dan sebagainya. Nah, menurut saya itu yang belum kita ambil garis benang merahnya. Artinya kita belum menarik ke sana. Padahal kalau saya melihat sebenarnya dari situ dulu, kemudian baru berkembang ke pembawa risalah. Jadi maksud saya begini loh, bahwa manusia itu diciptakan dulu, ya kan? Kemudian manusia digiring, kalau tidak dijaga dia akan keluar sebagai manusianya, tahu sendiri kan, sebagai manusia itu akan pertumpahan darah dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, kemudian itulah dijaga oleh Sang Maha Kuasa itu sendiri yang membawa risalah, menurut saya begitu. Yang itu yang menurut Pak Santo Sabah yang ajaran Dharma itu sebenarnya mengarah ke sana sebenarnya. Kira-kira gitu Pak Santo. Kira kalau benar, mohon ini pencerahannya nih. Ya, baik. Bang Yori, gini Bang. Tadi terus terang saya agak tertarik waktu Bang Yori bicara mengenai Tibet ya. Yang tadi yang saya garis bawah itu adalah mengenai adanya monasteri ya. Terus sistem dari pemerintahan di Tibet itu sepertinya bukan kerajaan ya. Nah, itu yang tadi saya kok teringat dengan kedatuan ya. Kedatuan yang ada di Sumatera umum inilah ya. Tadi kalau Bang Santo itu udah meneliti di Mertakus ya, yang namanya kedatuan itu. Nah, di situ memang tidak ada sistem kerajaan ya. Yang ada adalah pembesar-pembesar dari keagamaan itu yang dihormati. Nah, sistem kerajaan, raja atau itu kayaknya di kedatuan pun tidak ada, gitu loh. Mereka kalau bahasanya siapa namanya itu Babe Ridwan Saidi itu adalah sistem adat, sistem kekerabatan begitu loh. Bukan kerajaan, jadi tidak ada yang namanya nanti keturunan dia yang menggantikan dia. Nah itu tidak ada. Nah tadi saya garis bawahi yang di Tibet tadi Bang, itu Bang Yori. Bisa enggak Bang Yori paham mengenai sistem kenegaraan di Tibet tadi Bang Yori? Bisa diperjelas lagi enggak Bang? Ya, jadi kalau setahu saya memang itu Tibet itu kumpulan dari monasteri
monasteri itu adalah sekolah-sekolah Buddha ya, sekolah-sekolah untuk mendidik calon pemimpin Buddha. Dan Dalai Lama menempati ranking tertinggi sebagai pemimpin spiritual. Pemimpin spiritualnya itu adalah Dalai Lama. Dan pada saat Cina menganneks, ya tentu saja tidak ada perlawanan karena mereka tidak punya tentara. Ya. Tapi Cina itu benar-benar menghancurkan semua monasteri dan itu menghancurkannya tidak tanggung-tanggung. Mereka kirim tank, nggak hancur juga, mereka kirim pesawat bomber. Padahal itu yang dibom itu ya bukan tentara juga. Ya ada sekitar 20.000 pendeta Buddhis yang mati karena dibom begitu sama komunis Cina waktu itu. Jadi kita waktu mendatangi Tibet itu melihat banyak reruntuhan-reruntuhan ya di sana dan itu juga lagi dibangun kembali begitu ya. Dan sekarang memang pemerintah Tibet ini merayu supaya Dalai Lama mau menerima konsep penyatuan ke dalam negara komunis Cina itu gitu loh. Dan Dalai Lama pada dasarnya terakhir dia bilang kita tidak ingin merdeka kok, kita nggak butuh merdeka, tapi kita minta otonomi untuk melestarikan agama dan tradisinya, begitu aja. Itu saja yang diminta sama Dalai Lama terhadap pemerintahan Cina sekarang. Tapi yang nggak tahu ya Cina yang sekarang seperti apa, mungkin lebih melunak, mungkin lebih open-minded, tapi setiap kali Dalai Lama ini sebenarnya dianggap sebagai tokoh pemberontak lah kalau sama pemerintah Cina gitu loh. Tapi lagi-lagi dia nggak punya pasukan. Dan apakah monasteri yang ada di Tibet itu sama dengan apa yang ada di Sriwijaya begitu? Itu adalah kumpulan dari university atau perguruan tinggi begitu. Bukan kerajaan yang punya pasukan, punya kepemerintahan dan sebagainya. Nah itu mungkin Pak Santo lah yang akan lebih banyak menelitinya seberapa jauh pendekatannya gitu loh. Ya, kalau menurut arkeologi itu Sriwijaya bukan kerajaan di dalam tanda yang biasanya kita melihat sebagai sebuah pusat pemerintahan dengan armada perangnya dan sebagainya begitu loh. Tapi itu adalah university. Dan itu kebanggaannya adalah university tertua di Indonesia dan salah satu yang tertua di dunia gitu. Jadi begini ya, walaupun kita belum pasti, belum tahu benar bagaimana konsep kedatuan ya, bedanya bagaimana. Di sini kita sudah mendapat satu informasi penting ya. Sepertinya Ati Sadipamkara itu kan belajar segala macam ya. Dia bukan hanya belajar mengenai ajaran, bukan hanya belajar mengenai kekuatan ilmu fisik ya. Dia juga kelihatannya belajar mengenai ilmu mengelola negara, manajemen ya, dalam mengelola di Kedatuan Sriwijaya itu. Nah, di sini saya pikir inilah peluang kita untuk belajar menentukan sebetulnya kedatuannya yang di Muara Takus itu bagaimana dan nanti apa hubungan dengan patsalnya yang ada di Sumatera Selatan dan yang terpublikasi sekarang dengan kerajaan atau Kedatuan Sriwijaya. Jadi kan itu intinya tadi ya. Terlihat di sini bahwasannya memang yang berkuasa di Muara Takus itu kalau dari penjelasannya Bang Santo Sabah adalah 3 orang bundo, 3 orang ibu ya. Bundo yang paling tua, tengah sama si bungsu. Nah, 3 ini yang berkuasa sebetulnya. Nah, mereka ini dibantu. Nah,
kalau saya dulu garis keturunan dari Sumatera Barat ya, itu namanya matrilineal. Itu ada Ranji namanya. Ranji itu adalah satu dari garis keturunan ibu. Nah, di Muaratakus sebagaimana juga sama-sama dekat dengan Padang, dengan Sumatera Barat ya. Tadi udah disebutkan sama Bang Santo bahwa sana sistemnya juga sama, material hard gitu loh ya. Dari sistem ibu. Ibu ini adalah yang punya kuasa sebetulnya. Tapi yang mengelola itu adalah suami daripada ibu-ibu ini tadi gitu loh ya. Suami daripada ibu-ibu ini tadi. Yang disebut tadi yang paling tinggi namanya Datuwo. Datuwo itu berarti yang paling tinggi. Itu kalau kita sebut sekarang namanya MPR itu ya, dalam susunan tata negaranya itu di bawahnya baru Datu, Raja-Raja Fatsal, itu banyak itu sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua, itu ada 44 raja atau datu itu yang berkuasa itu. Kalau menurut catatan saya yang diambil dari bukunya Bang Santo ya. Tapi untuk memastikan itu, ini ada tadi saya bilang ya, ada satu titik temu, ada satu cara yang kita untuk memastikan. Berarti kita harus studi banding ke Tibet tadi. Nah, kita studi banding apakah yang diajarin sama Atisa di Pamkara yang dulu belajar di Muaratakus diterapkan sama dia di pemerintahan yang di Tibet ini. Nah, mungkin ini salah satu titik terang ya yang akan kita mungkin ke depan akan kita cari titik benang merahnya ya.